lain, mungkin sedikit bisa lebih disempurnakan tugasnya ya, biar nanti ada nilai tambahnya. Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita awali, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta izin kepada Mas Dimas Prasetyo untuk memimpin doa. Bentar, Pak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Benar. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan, ya masih mengulas ya, mungkin sampai sebelum PTS ya. Jadi materi yang terakhir untuk mata pelajaran saya itu hanya sampai di routing ya. Sedangkan untuk pertemuan sinkron minggu depan juga nanti kita masih mengulas materi kelas 10-11 karena saya lihat banyak yang belum paham ya prakteknya ya. Dan saya mohon maaf lagi ya ini ya belum bisa melanjutkan ke materi firewall karena saya ingin betul-betul fondasi atau pemahaman dari kelas 10-11 bisa ini ya, bisa betul-betul kokoh gitu ya. Nah, izinkan saya share screen ya. Mohon maaf nanti apabila ada siswa yang mungkin baru masuk belum langsung saya izinkan ini ya karena ya saya kesulitan ya kalau dua kali apa ya aktivitas dilakukan di waktu yang sama. Oke, sudah kelihatan ini tampilannya? Suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa ya. Oke. Saya minta tolong tulisan yang saya blok coba dibaca. Kira-kira bisa dibaca nggak? Topologi jaringan kabel. Ya, topologi jaringan kabel, nirkabel maupun hibrid ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas topologi jaringan kabel ya. Saya sedikit ngulas bentar ya. Ini untuk merefresh ya, karena kamu juga ngerjain tugas pelajaran lain ya. Jadi era daring itu memang ya jenuh mungkin ya, karena banyak tugas juga, terus kuota, terus harus yang tadinya berhadapan dengan guru sekarang berhadapan dengan layar, mungkin kan kesehatan matanya perlu dijaga ya. Nah, kemarin ini untuk mengulas sebentar ya. Jadi bagi yang kemarin belum sempat ikut juga, ini ulasan ini semoga bisa mengingatkan ya pertemuan yang lalu. Oke. Jadi kemarin kita sudah praktek ya evolusi jaringan ya. Jadi yang namanya evolusi itu perkembangan ya, perkembangan dari waktu ke waktu ya. Nah, ini mohon maaf saya pakai ini ya, pakai tracer yang desktop agar nanti prakteknya saya bisa cepat ya. Karena eh, prinsip utama dari pertemuan kali ini itu memantapkan pengetahuan kelas 10 dan kelas 11. Nah, oke. Nih, sambil saya diskusi sebentar ya. Nanti yang bisa jawab mohon di ini ya, boleh jawab lewat suara atau boleh ngetik di chat ya. Nanti saya catat untuk nilai tambahan ya. Oke, jadi evolusi jaringan kemarin kita sudah bahas, tapi baru yang dibahas itu kabel ya. Kita belum bahas nirkabel atau wireless dan belum bahas kombinasi dari evolusi dua jaringan itu. Nah, yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu untuk yang versi kayak gini. Namanya kemarin apa? Masih ingat nggak? Peer to peer. Ya, peer to peer. Oke. Jangan lupa sebut nama ya, biar saya ingat ya. Tadi Mas Dimas Pak ya? Marcelino, Pak. Oke, Marcelino. Sebentar, tak ketik dulu ya. Marcelino 12 TKJ 2. Oke. Ya, terima kasih. Nanti yang lain siap-siap ya jawab ya. Rebutan ini. Nah, terus berevolusi menjadi jaringan kayak gini. Nah, dari 2 terus jadi banyak ya. Kalau ini kan cuma 2 komputer ya. Nah, ini jadi banyak. 1,
2, terus 3, terus di sini ada 4. Nah, terus hadirlah perangkat yang namanya di sini hub ya, udah terlihat ya, ini namanya hub. Nah, topologinya kayak gini kemarin namanya apa? Startup. Topologi star. Ya, bagi star. Oke, tadi ada yang jawab ya. Silakan nanti sebut nama ya, atau boleh diketik di chat ya. Pak, tadi saya jawab Pak, yang ini Pak. Oke. Nah, terus saya tanya lagi nih. Masalahnya di topologi star dengan hub, nih ya, perangkatnya hub, itu masalahnya apa? Yang kemarin tak jelasin. What's the problem? Ya, apa masalahnya? Ya, ini tak tulis ya. Problemnya itu apa? Kemarin kalau kita pakai hub. Masih ingat nggak? Coba dipikir dulu ya. Sambil saya ini ya, izinkan dulu ya. Ini banyak yang baru masuk. Oke. Datanya akan tersebar Pak pesannya. Pesannya tersebar. Oke. Pesannya tersebar. Ketik di chat ya. Ketik di chat. Nama ya. Pesannya tersebar. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Ada? Ini ada yang baru masuk lagi nggak? Oh, nggak. Nggak ada nggak? Pesannya tersebar. Yang lain ada? Kalau kita pakai hub itu masalahnya di mana? Pesannya nyebar, Pak. Kalau pakai Pesannya disampaikan. Pak, saya mau menjawab. ya, namanya siapa? Ari Kurniawan. Ya, saya sebentar tak tulis ya. Ari Kurniawan, 12 TKJ 1 ya, Dua. Mas? Oh, 2. Dua. Ya, oke. Oke, silakan Mas Ari. Pesannya disampaikan secara satu persatu, tidak bisa bersamaan. Ya, secara satu persatu gitu ya. Oke, tak tulis dulu ya. Gantian gitu maksudnya ya. Gitu, Mas. Iya Pak, seperti itu Pak. Satu persatu. Oke, good ya, Gus ya. Nah, ini tak nilai loh ya. Tak nilai. Ini nilainya masuk ke rapot ini, tak tambahi. Oke, betul ya. Jadi gantian, Pak. Nah, oke. Yang kemarin belum ikut, ini ya, tak ulangi lagi ya. Jadi kalau menurut Mas Ari ini gantian, Pak. Harus gantian. Ya, yang dimaksud gantian ini ya. Kalau yang ini gimana? Ini gantian enggak? Ya sama sih gantian. Hanya kalau ini jumlahnya 2, kalau ini jumlahnya ada 4. Ini kan. Nah, ini gantian. Yang dimaksud dengan gantian gimana? Ketika misal ya, PC 5 mau berkomunikasi dengan PC 3. Nah, posisi PC 3 itu listening ya, bahasanya ya, listen. Artinya mendengarkan. Kalau ini send, kirim ya. Saya kirim, kamu dengerin gitu kan. Ya, terus setelah dia mendengarkan, dia ngasih tahu, oh, suaranya kedengeran nggak sih, atau paket yang dikirim itu diterima nggak sih. Lah, terus dia ngasih tahu ke sini. Ya, kirim lagi. Ya, send, terus di sini yang posisinya send jadi listen gitu kan. Ya, sama seperti prinsip kamu beli di online shop ya. Pertama kamu mesen itu kan, mesen paket. Nah, mesen paket itu send itu kan. Terus kamu terima paket berarti kamu nunggu paket ya, listen gitu kan. Paketnya rusak Pak, oh ternyata lah. Terus kamu send, kirim ulang ke yang jual beli. Mas ini paketnya rusak, tolong diganti gitu kan. Nah, ketika kamu konfirmasi paketnya rusak, ngasih tahu sama penjualnya itu dengerin. Oke, saya ganti gitu kan. Nah, tapi kita belum bahas ini ya, topik tentang bagaimana paket itu dikirim, bagaimana paket itu diperbaiki ketika transmisi dari paket itu rusak gitu kan. Itu kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas yang level yang paling fundamental, paling sederhana, ya level fisik ya, level topologi. Jadi dengan hadirnya hub ini, masalah yang terpecahkan yaitu jumlah komputernya jadi lebih banyak ketika kita bikin jaringan. Tapi masalah yang timbul yaitu ada tumbukan. Ya, tumbukan. Ya, tumbukan itu terjadi karena perangkat jaringannya dipakai secara bersama. Ya, jadi tumbukan. Istilahnya kalau di kelas itu ada apa ya? Ya, di kelas itu ada pensil gitu kan. Gurunya ngasih tahu gitu kan. Silakan nanti kamu bikin gambar jaringan gitu kan di kelas misal. Terus kalau
apa ya, kalau pakai pena, waduh kalau saya salah berarti harus tip X. Saya nggak punya tip X. Ya udahlah pakai pensil aja itu kan. Nah, satu kelas yang punya pensil itu 20 gitu kan. Padahal jumlah anaknya 30, akhirnya rebutan. Nah, sama di jaringan kayak gitu ya. Kalau hub itu kecepatannya 100 Mbps misalnya, terus dipakai oleh 4 PC ya, 100 Mbps ini akhirnya dibagi. Nah, yang punya daya daya apa ya, daya pakai yang paling tinggi ya yang paling duluan pakai gitu kan. Nah, itu prinsipnya akhirnya jadi rebutan. Akhirnya ada istilah congestion atau tumbukan data. Itu ya. Nah, terus saya lanjutkan ya. Jadi ini untuk refresh materi dulu ya. Setelah hub itu ada evolusi lagi, namanya switch. Nah, ada yang tahu keunggulan switch daripada hub ini? Jadi ini versi evolusi yang pertama, ini versi evolusi yang kedua. Nah, jaringan yang ini ya, versi evolusi yang ketiga. Ada yang tahu? Apa ini? Apa sih lebihnya switch daripada hub? Apa ini? Ada yang tahu? Oke. Lebihnya nggak tahu ya. Ya, oke. Nah, berarti masih 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 kesulitan gitu ya. Oke. Saya ulang lagi ya. Jadi saya belum jelasin yang wireless dulu ya. Ini tak mantapkan dulu ya. Kalau ini udah paham clear, baru kita bahas yang wireless. Dan mohon maaf Nek, saya ngajar sinkronnya jadi lebih lama dari guru-guru yang lain ya. Karena ini yang ngajar kelas 12 masa saya harus bahas kelas 10 11 kan lucu ya sebenarnya. Tapi itu terjadi ya. Jadi mohon maaf ya, dimaklumi ya kalau saya ngajarnya agak sedikit panjang. Nah, hub masalahnya ya berarti kan Mas Mbak. Karena nanti ada pertanyaan yang jadi kuis juga. Hub itu masalahnya ketika PC 2 ngirim ke PC 3, kirim ya. Maksudnya kirim itu gimana sih, Pak? Ya, contoh ping gini kan. Ya kan. Ping itu sama saja dengan kamu nyapa, gitu kan? Menyapa. Ya, kalau kalau bahasa manusia itu hai gini kan. Nah, hai. Nah, ini dengar apa enggak gitu kan. Nah, setelah dia dengar otomatis kan dia ngasih tahu ke sini kan. Ya, hai juga gini kan. Nah, prinsipnya gini. Nah, ketika PC 2 komunikasi dengan PC 3, ya, ngirim paket gitu kan, ping gitu ya. Nah, terus ada juga PC 5 komunikasi dengan PC 3. Ini juga hai gini kan. Nah, terus PC 4 juga ngajak komunikasi dengan PC 3 gini. Nah, berarti satu komputer atau satu host itu yang ngajak komunikasi ada di 3. Nah, ini jadi masalah ketika apa? Ketika perangkat yang di sini, ya sentralnya jaringan, ini kan sentral ya. Sentralnya jaringan atau titik simpul akhirnya ini hanya bekerja ke satu arah. Jadi ini kerjanya ke satu arah. Tadi yang disampaikan Mas Ari. Harus gantian. Ya, gantian. Nah, konkretnya gimana, Pak? Nah, konkretnya ini ya, perhatikan ya. Saya harus ngulang lagi nih. Nah, ini ya. Ini Oke. Nah, ini contoh ya. Saya masuk ke bagian simulation. Nih ya. Nah, ini contoh PC 3 ya. Ini targetnya ya. Tak besarin. Oke. Misal PC 2 mau ngajak komunikasi dengan PC 3. Ini ya. Terus PC 4 mau ngajak komunikasi dengan PC 3. Ya, PC 5 juga. Gini kan. Nah, yang mau ngirim paket itu ada 3 perangkat ke satu tujuan yang sama. Tujuannya itu PC 3. Kita lihat ya. Nah, nabrak ya. Nah, kenapa nabrak, Pak? Ini ya. Jadi tadi ini ya, di mana ya? Nah, ini ya. Nabrak ini, Pak. Nah, kenapa nabrak? Karena
hub itu kerjanya satu arah, nggak bisa kerja sekaligus gitu kan. Nah, kenapa? Ya, karena hub hanya bisa menggunakan posisi kanal komunikasi hanya satu, kirim atau terima. Nah, ibaratnya kamu punya jalan, ini ya, ini tak pindah ke Paint dulu. Ibaratnya gini ya. Nah, ini kan yang jadi masalah. Nah, ini nabrak. Nah, ini analoginya hub itu kayak jalan gini kan, jalan persimpangan gini, lurus gini ya. Nah, lebarnya ini ya, lebarnya itu 1 meter. Nah, misalkan di sini ada orang ya, nah, tak gambar di sini, ada orang lagi jalan ini, nah, mau ke sini. Nah, terus ini ada orang juga gini kan, ya jembatan berarti ini ya, analoginya jembatan. Terus dia mau ke sini juga, itu kan, dia mau ke sini. Ya, jadi yang satu mau nyebrang ke sini, yang satu mau nyebrang ke sini. Wah, nabrak kan, nabrak ya. Kalau manusia kan masih bisa berpikir, ya udah saya tak minggir dulu, kamu duluan gitu kan. Itu kalau manusia ya. Nah, kalau komputer nggak mau tahu. Pokoknya ada yang kirim, jalurnya hanya bisa kirim atau terima, terus dipakai bareng-bareng, nabrak, selesai. Paketnya nggak bisa diterima, rusak ya, karena ada tumbukan. Nah, kita lihat di sini kalau tumbukannya bentuknya gimana, Pak? Bentuknya kalau tumbukan di sini keterangannya violet, ya kan? Paketnya gagal diterima. Itu ya. Terus hadirlah suatu switch yang bisa bekerja dua arah sekaligus. Kirim terima di waktu yang sama. Ini switch, ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Satu, dua, terus tiga, terus ini 4 ya. Gini ya. Ya, kita lihat ya bedanya ya, silahkan. Dan mohon diingat-ingat ya. Kalau lupa nanti saya yang repot ya. Nah, ini misal ya. PC 9 mau ngajak komunikasi dengan PC 6 gini ya. Ini juga ya sama. Sini. Ini PC 7 mau ngajak komunikasi dengan PC 6. Ini ya, kita lihat ya. Nah, sebenarnya ini bareng ya, tapi nggak nabrak. Nah, karena apa? Switch itu bekerja full duplex ya, bisa kirim dan terima di waktu yang sama. Kok bisa, Pak? Ya, karena dia punya jalur kirim dan terima yang berbeda. Nah, oke. Nah, kalau kamu bingung, ya, yang persis ini berhasil ya. Nah, ini saya skip aja. Ini sukses semua. Nah, kok bisa, Pak? Nah, ini tak jelasin. Ini switch ya. Ini analoginya kayak gini. Nah, ini switch itu analoginya gini. Kalau hub, ini ya, ini kalau hub ya. Kalau hub itu istilahnya kalau kita menyeberang, ya nyebrang dari sungai itu kan ada jembatan itu kan. Jembatannya kecil kayak gini. Ya, hanya punya satu apa ya, satu istilahnya apa ya? Kalau di jembatan itu ada kayunya ya. Kayunya cuman lebarnya cuman semeter tok, Pak. Nah, jadi karena lebarnya cuma semeter, dia hanya bisa di apa ya, hanya bisa menampung satu orang saja. Jadi kalau di sini ada satu orang, terus di sini ada satu orang, yang ini salah satu orang itu harus nunggu, salah satu jalan, itu. Nah kalau switch ini, ya powotannya lebih lebar, jadi kayak gini. Nah misalkan gini ya. Oh, ada 2 orang, Pak, mau jalan. Terus di sini ada 4, Pak. Ini ya. Mungkin, Pak, ya mungkin. Semuanya bisa. Ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Yang lainnya ini ngantri dulu. Nah, setelah selesai sampai terus dia ke sini. Nah, jadi kalau switch prinsipnya lebar jembatannya jadi lebih lebar ya.
lebih lebar daripada hub. Dan setiap port yang ada di switch ya, jadi kalau nggak tahu port itu kayak gini ya. Nah, oke, jadi switch ini ada portnya ya. Nah, port yang ada di switch ini full duplex semua. Oke, saya gambarkan di sini ya. Nah, oke, kayak gini kan. Nah, jadi ini kerjanya full duplex. Ini full duplex. Bisa kirim, bisa terima. Ya. Jadi kalau portnya ini kecepatannya ini 1000 Mbps, ya, dia nggak akan terbagi. Ya, ini 1000 Mbps, ini juga 1000 Mbps, itu ya. Tapi kalau hub, ya kita lihat antar mukanya hub ya, karena dia bekerja half duplex, ini hub ya. Nah, oke, ini, nah ini hub, dia bekerja di sini half duplex. Jadi kalau misalkan hub ini punya 100 Mbps, gitu kan, 100 Mbps-nya dibagi ke dalam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf ya, 6 ya. Jadi kurang lebih plus minus 20 Mbps per port ya. Jadi misal kalau ada yang sibuk sini ya, 1, 2 gini kan. Si hub nggak tahu. Yang sibuk ini sebenarnya 2 port, tapi dibagi keseluruhan. Jadi walaupun yang sibuk trafficnya hanya port 1 dan 2, yang lainnya dianggap sibuk. Karena apa? Hub bekerja half duplex, dia nggak bisa mendeteksi port mana yang aktif dan port mana yang tidak aktif. Kalau switch bisa mengetahui port mana yang aktif. Contoh ya, saya tambahkan satu perangkat lagi. Ini kan. Ya, pertama tuh nggak langsung hijau. Kalau hub langsung hijau ya, perhatikan. Kalau hub saya hubungkan, langsung hijau. Dianggapnya ini sama dengan yang lain. Kalau switch, setiap kali ada penambahan satu perangkat baru, dia akan dipelajari dulu. Atau istilahnya switch itu learning, ya, dipelajari dulu portnya. Ini aktif nggak, sibuk nggak, gitu kan. Jadi dia akan menginspeksi atau memindai aktivitas pada masing-masing jalur ini kan. Jalurnya padat nggak? Kalau jalurnya padat berarti jalur itu yang diberikan konsumsi bandwidth yang optimal, gitu kan. Maka switch merupakan perangkat yang lebih handal daripada hub, gitu kan, karena kelebihannya. Oke, itu ya. Terus lanjut, saya akan bahas tentang jaringan wireless ya. Oke, jaringan wireless prinsipnya sama, anak-anakku semuanya. Pertama itu ada yang wirelessnya cuma 2 gini. Ya, ini kebetulan nggak bisa nggak bisa dimasukkan Bluetooth ya. Ini mohon maaf, saya jelasinnya pakai ini ya, apa ini ya. Nah, pertama kayak gini. Atau istilahnya kamu main dengan Bluetooth gini ya, Bluetooth atau infrared gini ya. Ya, satu perangkat ke satu perangkat. Ya, atau yang disebut dengan apa ya, personal area network itu ya. Nah, kalau kita bermain dengan wireless semuanya half duplex ya, diingat-ingat ya, semuanya half duplex ya, nggak bisa kirim dan terima di waktu yang sama. Jadi kalau kamu ke sekolahan ada satu wireless terus ada 30 anak, itu otomatis langsung nge-lag, itu pasti. Ya, pasti. Nah, dan di pertemuan kali ini saya juga belum bahas yang kabel ya, yang jaringan kabel tadi saya belum bahas fiber optik. Fiber optik saya nggak bahas. Karena apa? Kamu belum pernah lihat alatnya. Kalau mungkin di kelas 10-nya kamu dulu pernah lihat kabel UTP gitu kan. Jadi jaringan kabelnya masih dengan yang lama ya. Nah, jadi ini infrared ya. Terus berkembang evolusinya. Berkembang dengan adanya hadir yang namanya perangkat yang namanya access point ya. Jadi fungsinya sama dengan ya ini ya, access point ini ya. Nah, ini. Nah, fungsinya sama dengan ini ya. Sama dengan hub ya fungsinya. Nah, oke. Nah, gini kan. Oke, kelihatan apa enggak?
Halo, Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, oke, kelihatan. Kelihatan, Oke. Pak. Ya, oke. Nah, terus, nah, ada kendalanya ini ya, tak jelasin ya. Ada kendalanya. Kendalanya gimana, Pak? Nah, karena kita menggunakan, jadi diingat-ingat ya, akses point itu kayak hub kerjanya. Hub itu kerjanya gimana? Half duplex atau full duplex? Duplex. Ya, half Duplex. duplex. Ya, bener. Ya, half ya. Berarti kirim terimanya harus gantian. Nah, misal nih, ini nggak misal sih ya, kamu udah pernah ngalami ya. Kamu ada di sekolahan di wireless, ada wifi itu kan, ada access point. Bentuknya kayak gimana sih Pak access point? Ya bentuknya kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini bentuknya. Nah, oke. Terus kita lihat di sini ya. Nah, terus misalnya ini download gini kan, download connect ke sini. Ini download connect ke sini. 3 perangkat, 4 perangkat gini kan. Terus ini download lagi, terus ini juga download lagi. Nah, ini saya tanya ya, ini pengalamannya kamu masing-masing ya, yang bisa jawab saya beri nilai juga, kuis juga ini ya. Ada 5 perangkat ini, 1, terus 2, terus 3, terus 4, terus ini ada 5, ya, terus 3, 3, 6 ya ini ya. Nah, semuanya download. Yang terjadi di kehidupan itu bisa download semua nggak kira-kira? Ini kan katanya half duplex gitu kan. Ya, ada 6 perangkat download Pak, ngakses internet terus download lagu gitu kan. Atau lihat YouTube gitu. Tapi kenyataannya semuanya jalan gitu. Oke. Saya mau tanya ini, kira-kira kalau 6 perangkat itu download semua, paketnya nabrak terus gagal apa sukses? Halo. Ada yang mau jawab? Kan pernah kan itu kan tetheringan itu kan, ada kamu kehabisan kuota, yuk tethering itu kan, tethering terus yang lainnya ngirim pesan WhatsApp itu kan, nethering terus ada 4-5 anak semuanya chat semua gitu kan. Aduh paket saya hanya punya paket chat ini, disuruh Pak Fajar buat presensi. Yes, coba ini di apa hotspotnya di share gitu. Nah, satu HP jadi akses point ya, share koneksi internet. Dan ternyata keadaannya semuanya bisa ini ya, bisa absen semua misal. Ya nggak misal sih ya, kenyataannya kayak gitu kan ya. Nah katanya ini perangkatnya half duplex, tapi kok bisa sukses? Ada yang mau menjawab? Half duplex kok bisa Pak? Oke, gimana? Ada yang tahu? Oke, sementara belum ya. Saya akan coba bantu jelasin ya, versinya saya. Oke, jadi walaupun perangkatnya ini half duplex ya, tapi dia diberikan kemampuan. Nah, kemampuan itu terjadi karena apa? Karena evolusi. Nah, evolusi dari hadirnya masalah yang ada di hub. Gini ya. Nah, hub itu punya masalah. Kalau ada yang ngirim bareng itu langsung collision, tabrakan, paketnya gagal. Keterangannya violet gitu kan. Nah, coba kalau kamu sharing koneksi internet, yang satu baru ngirim pesan WA ya, nggak centang-centang. Wah, itu penggunanya itu uring-uringan nanti ya. Nah, maka pada saat jaringan komputer berevolusi atau kata lainnya itu bertransformasi ke teknologi yang lebih maju tanpa kabel, maka dia akan mencoba memperbaiki beberapa hal-hal yang menjadi kendala di teknologi sebelumnya. Ya, walaupun sama-sama half duplex, tapi dia punya algoritma untuk mengatasi antrian ketika ada banyak perangkat yang terhubung ke access point ini. Jadi ini ke sini ya, Mas Mbak, ini ke sini semuanya ya. Jadi semuanya itu download gini lah ya, download. Kalau nggak tahu download ya, kamu apa yang ngunduh file di internet gitu kan. Ya, semuanya ngunduh ke sini ya. Nah, pada saat setiap perangkat itu ngakses semuanya, itu akan masuk ke memori. Ya, saya sampaikan ya, ke memori. Memori siapa Pak? Tempat penyimpanan.
atau istilahnya buffer ya. Ini pemrograman ya sebenarnya ya, buffer. Disimpan ya, misalkan dia menyimpan buffernya, akses poinnya, buffernya itu 1 Mbps. Jadi semua perangkat ini akan disimpan. Dia punya punya akses berapa sih? Oh, dia mau download file ukuran 10 megabyte. Ya. Nah, ini juga sama, misal 10 megabyte, terus ada juga yang di sini 1 gigabyte gini kan. Terus di sini 200 megabyte. Ya, gini ya. Nah, terus akses point hanya bisa menangani 1 Mbps. Maka ini dipecah, semuanya dipecah. Kenapa dipecah, Pak? Ya karena daya tampungnya akses point itu hanya bisa kirim atau terima dengan akumulasi maksimal 1 Mbps. Istilahnya kalau kamu lagi haus banget gitu ya, saya haus banget Pak, karena seharian puasa gitu kan. Kamu biasa sehari itu minum minum 1 liter gitu kan. Nggak mungkin sekali kamu neguk air itu 1 liter masuk ke kerongkongan kamu semuanya, walaupun haus. Harusnya minumnya seteguk-seteguk. Nah itu prinsipnya. Jadi saya harus minum secara berlahan ya, sama dengan jaringan. Ini ada 10 mega, terus ini yang lainnya ada yang 1 gigabyte Pak, ada yang 200. Tapi kok kenapa nggak tumbuhkan? Karena apa? Pak, paket yang diminta itu dipecah. Ya, dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Atau istilahnya di komputer itu namanya fragmentasi. Ya, dipecah Pak. Nah, ini ya, tak tulis fragmentasi. Nah, ini Mas Mbak semuanya. Yang Pak Guru jelasin itu ada materinya di kelas 11. Kelas 10 juga ada. Ya, jadi ini versi versi apa ya? Versi jalur cepatnya saya jelasin itu ya. Nah, jadi akses point nggak akan nabrak sepanjang akses point itu punya algoritma untuk memecah paket-paket menjadi ukuran yang lebih kecil dan dia punya buffer atau memori. Nah, hub itu punya buffer apa enggak, Pak? Hub ya punya ya, tapi terbatas ya. Karena sifatnya itu hub itu dalam skup jaringan yang kecil memang 4, 5 komuter, 6, 7 atau 10 ya. Jadi kalau kita simpulkan anak-anakku semuanya, misalkan di sini perangkatnya ditambah lagi gitu ya. Ya, di sini saya tambah perangkatnya gini ya. Ditambah sampai penuh ya, otomatis nge-lag sini ya. Nah, itu keterbatasannya. Jadi akses point walaupun bisa menerima semua perangkat, tapi tidak bisa mengetahui mana yang kirim, mana yang terima ya. Dia menerima semuanya ya. Jadi sepanjang ada perangkat yang terhubung, terus ada aktivitas ya, otomatis aktivitas itu akan mengganggu perangkat yang lain ya, karena sifatnya half duplex. Nah, terus hasil evolusi dari akses point ini ada evolusi lagi namanya ya. Nah, ini juga kita belum belum ini ya, belum bahas ya. Misal gini, Mas Mbak semuanya. Perhatikan ya. Contoh yang lainnya lagi ya, ini masih membahas evolusi. Misal di sini akses poinnya itu jarak jangkaunya ya, jarak menjangkau. Atau istilahnya kalau di komputer itu namanya area coverage. Ya, jarak jangkaunya itu hanya 100 meter, Pak. Nah, terus ada HP di sini ya, atau PC atau laptop ya. Di sini ada perangkat lagi. Ini mau ke sini, mau terhubung ke jaringan. Nah, berarti di sini yang menjadi masalah selain dia terbatas jumlah ya, jumlahnya terbatas walaupun bisa banyak tapi jumlahnya terbatas. Ya, kalau jumlahnya sampai 100 yang ngelag akses poinnya ya, panas gitu kan, ngelag. Nah, terus kalau jaraknya terlalu jauh, misalkan di sini jaraknya 250 meter gini kan, sinyalnya habis ya. Sinyalnya nggak sampai ke sini. Nah, hadirlah teknologi namanya wireless distribution anak-anakku. Hadirlah teknologi namanya WDS. Di teknologi One sudah pernah diajari? Halo, Assalamualaikum. Teknologi One sudah pernah belum? Assalamualaikum.
Suara saya masih didengar. 5 menit lagi kita akhiri ya, kuotanya habis ya. Suara saya masih bisa didengar? Halo? Siap, masih Pak. Masih ya? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Dulu pernah diajari WDS nggak teorinya? Lupa Pak. Lupa ya? Ya, oke. Jadi gini ya, yang dimaksud dengan WDS itu gini. Saya coba bikin ulang lagi ya. WDS itu gini. Jadi ada beberapa akses point gini ya. Satu, dua gini ya. Nah, ada beberapa akses point. Nah, ini. Nah, oke. Mana ya wireless, wireless. Oke. Nah, yang ini saya hapus dulu. Nah, oke ini. Nah, jadi, nah gini. Oke, perhatikan ya di sini ya. Nah, PC 1 dan 0 itu nggak kejangkau ini. PC 1 ini, mohon maaf, saya ngelantur. HP ya. Nah, oke ini saya tambah HP lagi ya. Nah, HP yang di sini nggak jangkau ya, nggak jangkau ke sini. Nah, kenapa? Karena jaraknya ya. Nah, kita anggap asumsikan yang 3 ini jaraknya terlalu jauh. Nah, dengan hadirnya WDS, kita bisa menempatkan satu akses point tambahan untuk menjangkau cakupan wilayah yang lebih jauh ya. Ini contohnya gini. Nah, gini. Nah, ada perangkat satu nggak bisa ke sini. Ini juga nggak bisa. Yang ini juga nggak bisa. Ya, katakan lebih dari 100 meter ya. Ini. Caranya gimana? Caranya di sini akses point utama ini titiknya sebagai eh, sebagai akses point konfigurasinya. Atau enggak, kalau nggak tahu akses point itu pemancar. Nah, satu sentral lagi ini dipakai sebagai penguat. Ya, jadi ini ke sini. Nah, ini yang primer, primary access point, primary, ya istilahnya ya. Nah, terus yang di sini ini sebagai sekunder. Oke. Nah, yang sekunder ini nanti akses point komputer apa HP yang di sini koneknya lewat sini. Nah, koneknya ke sini. Nah, jadi sama saja ya. Mau menjangkau ke sini, tapi koneknya lewat akses point yang sekunder atau lewat receiver ya, penguat atau secondary access point. Itu ya, itu namanya WDS. Ya. Nah, namun WDS ada kendalanya lagi, Mas Mbak semuanya. WDS kendalanya di mana, Pak? WDS itu nggak bisa menjangkau beda kabupaten. Ya, kamu punya apa ya, kabupaten ya intinya atau kota ya, city ya. Jadi katakanlah di sini ini hanya bisa menjangkau mungkin satu sekolahan ya, satu sekolahan. Nah, Pak kalau apa wirelessnya mau menjangkau satu kabupaten atau satu kota atau satu provinsi atau satu negara, kita pakainya wirelessnya namanya apa? Ada yang tahu? HP yang kamu pegang itu wireless bukan? Saya tanya. HP yang dipegang. Wireless. Wireless, Pak. Wireless. Kamu bisa ngobrol dengan saya pakai wireless atau pakai kabel? Wireless Pak. Wireless. Nah, teknologi yang dipakai berarti pakainya apa ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ada istilah? One ya, Pak. Ah, namanya teknologi apa ini? Coba dibaca. Apa?
Seluler. 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 Oke, kita lihat ya teknologi seluler. Bentuknya gimana sih Pak teknologi seluler? Nah, bentuknya itu gini. Bentar lagi tutup ya. Mohon maaf ini ya. Sebenarnya ini bukan mata pelajaran kelas 12 ini ya. Ini mata pelajaran kelas 11 loh ini loh. Ini seluler Mas. Mas Mbak ini. Nah, nah ini. Oke. Bentar, ini tak kecilin ya. Wah, jangkauannya bisa jauh banget ini. Nah, dari seluler itu evolusi dari WDS ya. Jadi ini katakanlah ini WDS ya. Ini WDS ya. Aja digawe bingung ya. Kalau Pak, aduh pusing Pak, aduh ikut pelajarannya Pak Fajar malah tambah ke sana tambah pusing. Berarti kalau tambah ke sana tambah pusing, berarti banyak yang nggak kamu tahu itu. Jadi kalau pelajaran tambah ke sana kok tambah ya mudeng itu berarti semakin banyak yang sebenarnya sudah diketahui dari awal. Nah ini ya, ini namanya seluler. Teknologinya loh ya. Kalau alatnya ini namanya tower. Ya. Nah, ini bisa menjangkau sampai beberapa kota. Ya. Beberapa kota. Nah, provinsi bisa, Pak. Provinsi pakainya teknologinya satelit. Ya, provinsi negara itu bentuknya kayak gimana, Pak? Ya, dipakai tracer belum ada. Belum ada. Ya, tapi prinsipnya pakai satelit. Ya, satelit itu ada di luar angkasa. Nanti satelit itu, misalnya ini satelit ya, satelit itu nembak wirelessnya ke sini. Nah, jadi misalnya ini satelit ya, yang lingkaran ini ya. Oh, ini ada perangkat ada di mana ya? Misalnya ada di Australia. AS ya, Australia. Dia pakai AM3. AM3 kan miliknya Indonesia ya. Nah, sinyalnya itu nembak dari satelit. Nah, terus dari satelit baru turun ke tower. Nah, tower ngasih umpan balik ke satelit, terus baru dari satelit ngasih umpan balik ke sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang namanya tower atau di sini seluler, teknologi seluler yaitu hasil evolusi dari perangkat akses point yang berkumpul satu dengan yang lainnya, hasil dari evolusi WDS, Wireless Distribution System. Karena apa? Agar cakupan area wirelessnya jauh lebih luas ya. Dan semakin luas cakupannya itu frekuensinya semakin tinggi ya, saya sampaikan. Frekuensinya itu semakin tinggi ke atas ya, ini ya, tinggi ya. Nah, contoh ya. Ini kan pelajarannya kan jadi tambah ruwet ini nenek dipikir-pikir. Gini ya. Nah, misal di sini kita pakai akses point cakupannya 100 meter ya, misal gini ya. Nah, ya. Saya ulangi ya. Nah, ini 100 ya. Nah, ketika jaraknya semakin dekat, ini jaraknya hanya sampai 100 meter, Pak. Maka frekuensinya itu semakin tinggi kalau jaraknya semakin dekat. Saya ulangi ya. Jaraknya semakin dekat, frekuensinya semakin tinggi. Kalau jaraknya semakin luas, ya jaraknya semakin jauh, maka frekuensinya semakin rendah. Nah, frekuensi itu maksudnya gimana sih, Pak? Ya, frekuensi itu analoginya itu getaran. Ya, energi yang kita bisa rasakan melalui getaran. Ya, ini ya, frekuensi. Ya, getaran. Ya. Aduh Pak, getaran cinta saya itu kalau ketemu sama dia udah deg-degan banget itu kan. Nah itu contoh getaran ya. Nggak ada sentuhan fisik tapi kamu bisa ngerasakan. Nah itu frekuensi. Nah kalau kamu mendengar suaranya saya ya. Nah frekuensinya itu mungkin di atas 100 MHz. Kalau frekuensinya suaranya manusia ya, telinganya manusia mendengar. Kalau yang ngomong semut Pak, ya semut itu frekuensinya berapa Pak? Ya semut mungkin frekuensinya mungkin bisa giga ya. Nah telinga kita nggak bisa dengar karena apa? Getarannya terlalu kecil
Itu. Jadi semakin kecil getaran, semakin luas. Ya, jadi tower atau seluler yang kita pakai itu frekuensinya itu frekuensi rendah. Karena apa? Lingkungannya luas. Ya, sampai dengan mungkin 10 megahertz ya. Kalau tower ya, tower. Nah, frekuensinya kecil, Pak. Karena apa? Luasnya itu semakin luas ya. Jangkauannya itu semakin luas. Itu ya, anak-anakku. Jadi evolusi wireless itu yang baru saya ketahui. Jadi ada access point, terus setelah itu WDS, setelah itu terakhir itu seluler. Ini sebenarnya materi teknologi seluler itu ada di teknologi One. Ya, terus bagaimana cara kita menggabungkan antara jaringan ini ya, jaringan kabel dengan jaringan wireless, yaitu melalui perangkat switch ya. Nah, ini contohnya. Nah, penggabungan ini yang disebut sebagai jaringan hibrid ini ya. Nah, jadi setelah dirasa evolusinya cukup, maka dikombin. Dikombin itu dikombinasikan. Biar nanti perangkat yang ada di area sini yang wireless bisa komunikasi dengan yang kabel ya. Jadi istilahnya semakin fleksibel itu kan. Jadi kamu mau milih mana nih? Mau kabel atau mau kabel? Mau yang pakai wireless bisa, kabel bisa, silakan tersedia semuanya. Itu ya yang dimaksud dengan fleksibel ya. Bisa mencakup dengan beberapa kondisi. Itu saja ya anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Absennya, oke. Absennya ini saya bagi. Oke. Absennya tak bagi. Oke, sebentar. Absennya ya. Oke, ini izinkan. Oke. Oke, itu absennya. Silakan aktifkan kameranya. Tadi udah sepertinya ya di screenshot ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Mohon maaf ya kalau terlalu lama ya Pak Guru jelasinnya ya. Karena itu materi kelas 10 sama kelas 11 ya. Oke, itu saja ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Jaga kesehatan selalu. Semoga hasil PTS-nya naik ya. Baik ya. Oke, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.